Aku bisa nambahin Jokowi ini. mania pindah menjadi Prabowo mania. Saya nggak tahu tadi Projo pindah jadi apa, nggak tahu juga. Bara JP. Kalau saya baca lagi tadi kita nggak usah bicara masalah ada relawan, Projo, Bung Roy ya. Jawa Tengah berubah lagi tuh jadi apa ke 08 gitu. Jadi di politik ini udah kita lihat nggak ada orang benar-benar setia kok. Kesetiaannya itu pada apa? Pada kekuasaan itu. Begitu kekuasaannya pindah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, yang lainnya juga berubah. Kan begitu ya. Dan Pak Prabowo sendiri ketika dia mengangkat ya teman-temannya beliau yang 25, ketika dia 27, itu menjadi menteri 28 sampai tanggal sudah paham 31 untuk September itu. Oke, tadi disebutkan oleh Bung Said itu singkatnya bahwa apa yang kita alami saat ini kalau dirasakan susah karena warisan dari masa lalu. Masa lalu yang paling berperan menurut Bung Said itu, saya nggak ngomong orang ya, utang. Saya minta penjelasan dikit, kenapa utang pada masa lalu, zaman Pak Jokowi ada mengatakan itu ya, bikin susah saat ini? Oke. Saya begini, yang selalu dibuka oleh Menteri Keuangan itu hanyalah utang pemerintah. Padahal ada 4 komponen utang yang tidak pernah dibuka. Utang pemerintah, saya sudah bilang, itu memang sekitar 10.000 triliun. 10.000? Ya, tapi ada utang BUMN sekitar 8.000 triliun. Sudah 18.000 triliun. Oke. Terus ada utang kewajiban pemerintah yang tidak dibayarkan selama ini itu 4.000 triliun. Itu utang. Apa tuh misalnya? Itu dana pensiun apa segala itu enggak. 4.000 triliun berarti 18 tambah 4 22.000 triliun. Ada utang kewajiban yang ditunda seperti utang ke BUMN itu sekitar 1.000 triliun, 1.500 triliun. Jadi ada 25.500 triliun utang. Oke. Nah, kita lihat, kita bandingkanlah. 2014 utang pemerintah itu 2.600 triliun. Utang pemerintah. Utang BUMN 2.400 triliun. Kalau utang siapa nih? Nah, bekas 2019, 2024 itu utang pemerintah itu 9.000 triliun, utang BUMN 7.000 triliun, 15.000 triliun. Nah, total utang 4 tadi dulu 2014 itu sekitar 10.000 triliun, berubah menjadi 24.000 triliun. Oke? Nah, sekarang kita masuk. Jadi sekarang naik berapa kali lipat tuh? Berkali lipat, 3 kali lipat. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Dari segi bunga utang pada saat 2014 itu sekitar 2 sampai 2,5%. Bunga utang. Pada saat Sri Mulyani keluar itu 6 sampai 7% bunga. Nah, pembayaran utang pada saat 2014 pembayaran utang pokok dan bunga itu sekitar 400 triliun. Pak Prabowo menerima pembayaran utang pokok dan bunga warisan 1.600 triliun. Setiap tahun? Setiap tahun. Nggak akan naik tahun depan. Nah, naik 4 kali lipat kewajibannya. Coba bisa bayangkan betapa naiknya itu. Ini angka loh. Nah, maksudnya. Jadi setiap tahun kita harus membayar lewat APBN kita 1.600 triliun. Pokok dan bunga. Dari kurang lebih APBN 3.000 triliun. Ya. Jadi lebih dari 50%-nya untuk bayar utang. Sudah mendekati. Sehingga nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi memang tidak ada jalan lain. Pak Prabowo harus mencari Menteri Keuangan yang menghentikan tren yang salah ini. Tidak ada jalan lain. Nah, kalau ada yang memuji, kita bicara angka lah. Bagaimana masuk akal kita biarkan mencari utang terus dengan bunga 7%. Negara-negara lain 3-4%. Terus hebatnya di mana? Nah, ini kan kotak Pandora yang harus dibuka. Jadi bukan berarti bahwa memang ada kesalahan di situ. Kita akui demi rakyat. Masa demi jadi nggak usahlah kita ini bahwa silakan perbaiki, kurangi utang, kurangi bunga utang. Nah, usahakan pendapatan negara naik. Itulah saya pikir dilakukan oleh Pak Prabowo lewat pengambilan sawit, pengalian tambang untuk segera membayar utang. Oke, baik. Jadi intinya lebih dari 50% APBN itu untuk bayar utang, sehingga sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa untuk beli banyak karena ada belanja pegawai itu segala macam, gaji pegawai besar ya, dan efisiensi dan tidak bergerak ekonominya cenderung begitu, karena memang nggak ada ruang moneter. Ruang fiskal, ruang fiskal yang kemudian bisa dilakukan sesuatu. Karena kecil banget sisanya. Ada yang satu penting supaya paham. Pemberi utang ke negara itu adalah orang kaya yang membeli sun. Ya.
orang kaya yang beli sun, dia menerima bunga 6-7%. Sementara orang miskin, mungkin kita juga, nabung di bank sekarang hanya 2%. Orang kaya inilah yang menikmati bunga sun itu. Nah, itu kita harus buka semua. Jadi ini harus dikoreksi. Ya, surat berharga negara ya. Ya. Ada sukuk, ada obligasi dan seterusnya. Oke. Ada komentar soal itu? Oke, silakan. Iya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena utangnya terlalu banyak dan itu ada di zaman Pak Jokowi. Pertama gini, Bung Aiman, sebelum saya coba memberikan pendapat saya ingin menegaskan standing position dan position statement saya pada malam ini. Jadi saya di sini duduk sebagai relawan Jokowi yang sekaligus menjadi relawan Prabowo Gibran kan. Jadi itu supaya jelas clear posisi saya di sini. Jadi kita bicara supaya nanti publik juga bisa tercerahkan mindset kita, latar belakang kita, lalu kemudian statement kita itu mengarah pada tujuannya apa. Clear itu. Nah, tadi soal pertama yang tadi Pak Dido ya, soal bahwa memang Prabowo lagi melakukan proses pergantian ya, apapun misalnya persepsi kita masing-masing, apakah itu dianggap sebagai bersih-bersih ataukah misalnya itu bagian dari merit system ataukah bagian dari, kalau menurut saya itu sebenarnya hal yang sangat biasa karena menurut UUD 45 pasca amandemen itu kan itu menjadi hak prerogatif full, menjadi kewenangan seorang presiden di pasal 17 Undang-Undang NRI itu pasca amandemen. Nah, sehingga nggak ada satupun lembaga, nggak ada satupun person yang bisa menginterupsi atau bisa mendelegitimasi keputusan atau apa yang menjadi diskresi seorang Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, kita sangat tahu Presiden Prabowo ini seorang yang punya kapasitas kekuatan strong leadership. Dia bukan orang yang mudah didikte, dia bukan orang yang yang misalnya mudah ditekan. Karena kita tahu kan beliau ini mantan Kopassus, ahli strategi lapangan, sekaligus menjadi pimpinan partai politik besar hari ini. Sehingga kombinasi antara strategi lapangan dengan keputusan-keputusan politik tingkat tinggi itu sudah ada di mindset seorang Prabowo. Sehingga nggak mungkin ada kekuatan ataupun person atau lembaga yang mampu mendikte beliau. Nah, kalau hari ini beliau memutuskan resapel pergantian, bagi kita itu dasarnya adalah legitimasi undang-undang, legitimasi konstitusi. Yang kedua, yang saya mau katakan bahwa kalau hari ini misalnya tadi ya mungkin tujuannya kita tahu juga misalnya dipersepsikan bahwa bersih-bersih kabinet ini dari orang-orang Jokowi. Bagi kita sebenarnya itu ya terserah masing-masing person menginterpretasi kebijakan itu. Tetapi yang kita mau katakan bahwa Pak Jokowi pun itu tidak pernah melakukan tekanan politik atau rekomendasi politik kuat untuk mengatakan bahwa tolong si ini masukkan sebagai menteri ini, si B masukkan sebagai menteri. Gak pernah Pak Jokowi? Gak pernah. Sejak awal? Kami bisa menjamin itu sebagai orang yang dekat dengan Tidak Jokowi. ada titipan satu menteri pun Pak Jokowi ke Pak Prabowo? Gak ada. Anda yakin dengan itu? Betul. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Oh, kami jadi gini. Nah, karena kan ini beredar di luar, ini titipan, Ya, ini titipan, makanya kan, ini titipan. Tadi saya mau mengatakan bahwa standing position saya malam ini sebagai relawan Jokowi yang sampai hari ini, mulai dari ketika Pak Jokowi maju menjadi dari Solo pindah ke DKI sebagai gubernur DKI, lalu kemudian naik menjadi presiden, relawan-relawan yang terbentuk itu menempatkan Jokowi sebagai pembina tunggal, ya, sampai beliau terpilih menjadi presiden 10 tahun, lalu kemudian turun hari ini, Pak Jokowi itu masih menjadi pembina sebagian besar relawan-relawannya, termasuk kami di Barajp ya. Nah, jadi dengan posisi beliau sebagai pembina, maka diskusi-diskusi baik itu tatap muka kami 2-3 bulan ini sudah 3 kali juga bertemu beliau ya. Berdiskusilah banyak hal tentang bagaimana supporting beliau terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk kepentingan beliau hanya satu, 2045 100 tahun Republik ini harus mencapai Indonesia Emas. Itu satu kepentingan beliau. Sehingga proses kesinambungan pemerintahan itu menjadi titik stressing point dari seorang Jokowi kepada pemerintah hari ini. Nah, itu harapan ya, harapan itu bukan berarti tekanan politik. Karena gini, apa sih kalau mau jujur ya, apa sih kekuatan Pak Jokowi hari ini?
Beliau bukan elit partai. Beliau bukan seorang presiden partai atau ketua umum partai. Tetapi catatannya adalah beliau punya pengikut-pengikut setia. Ini yang selalu dibahasakan oleh teman-teman yang nggak senang istilahnya termul apa segala macam. Beliau punya kekuatan sosial. Punya kekuatan sosial yaitu organisasi relawan yang terorganize sampai ke basis akar rumput. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan siapapun yang memimpin Republik ini untuk selalu ya katakanlah harapan Pak Jokowi itu sedapat mungkin dikanalisasi. Ya, 2 hal tadi saya catat ya. Pertama, nggak pernah ada titipan Pak Jokowi sejak awal Pak Prabowo menjabat. Nggak ada tuh menteri-menteri titipan Pak Jokowi. 1. Yang kedua, Pak Jokowi udah nggak punya apa-apa kok. Hanya kekuasaan nggak punya. Hanya punya relawan yang masih setia. Ya. Oke. Bung Rey, silakan. Apa ini saya? Nggak ada yang mau dikomentar atau setuju semua apa-apa? Ya saya nggak tahu ke siapa komentar ini gitu ya. Cuma kalau ditanya terkait dengan 2 kali reshuffle yang terjadi bulan September, istilah saya itu de-Jokowinisasi menuju ke gerindranisasi gitu. De-Jokowisasi. Karena nggak ada orang-orang Jokowi. Ada satu lagi, de-megawatisasi. Kenapa saya sebut de-Jokowinisasi? Pertama, Ya kan tidak sebutkan. 5+1 dari menteri itu orang-orang yang pernah bersama dengan Pak Jokowi. Ibu Sri Mulyani, Pak Budi Gunawan, Pak Abdul Qadir Karding, kemudian Ari Tejo, kemudian Ari Tejo, itu 5 kan. Nah, itu yang di reshuffle tuh. Dan itu bukan orang Jokowi semua? Bukan. Itu semua menteri yang pernah bekerja sama juga dengan Pak Jokowi. Plus 1 menteri yang dipindahkan dari BUMN ke Menteri Menpora. Yang menurut saya secara strategis yaitu turun dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga gitu. Jadi 5+1 menunjukkan kepada kita terjadi de-Jokowinisasi. Dilakukan oleh Pak Prabowo, tapi penggantinya umumnya adalah orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo. Sebagiannya memang orang Gerindra, sebagiannya orang yang kita kenal dekat secara personal dengan Pak Prabowo gitu. Di luar kementerian ada kawan kita Hasan Nasbi yang juga dikeluarkan meskipun ada teman Pak Jokowi yaitu Bung Kodari yang naik gitu. Jadi kalau disebut apakah terjadi peminggiran? Kalau konteksnya itu iya gitu. Kalau disebut apa sih kekuatan Pak Jokowi? Kekuatannya sebetulnya pada orang-orang ini gitu. Pada sejumlah menteri yang berada bersama dengan Pak Prabowo yang sebelumnya adalah orang yang bekerja sama dengan beliau. Itulah kekuatan-kekuatan beliau gitu. Kalau kekuatan relawan ini bagaimana? Ya bisa saja. Cuma kan relawannya juga. Bentar, bisa jelaskan kekuatan Pak Jokowi itu ada di menteri-menteri yang ini yang sebagian sudah dilengsarkan dan sebagian masih ada. Iya, kekuatan dia kan ada. Dari mana bayangannya? Misalnya dari mana? Ya karena orang-orang ini pernah bekerja sama dengan beliau. Oke, lalu kemudian bisa membentuk kekuatan apa mereka? Ya kita nggak tahu apa yang sedang mereka kerjakan kan. Cuma Kan Pak Prabowo juga adalah orang Jokowi juga kan dalam kementerian beliau. Iya. Jadi mungkin itu hipotesa itu bisa hilang dengan asumsi itu. Itu menariknya Pak Prabowo orang yang bekerja sama dengan Pak Jokowi adalah orang yang sekarang meminggirkan orang-orang yang pernah kerjasama dengan Pak Jokowi. Ada nggak menteri yang dipilih langsung oleh Pak Prabowo yang bukan menteri yang bekerja sama dengan Pak Jokowi yang di-reshuffle? Kecuali yang pertama tadi. Yang awal dulu tuh. Ya kan? Selainnya orang-orang Pak Jokowi. Bukan semuanya Pak. Kadir Karning kan nggak menteri Jokowi. Abdul Qadir Karding adalah menteri yang bukan dibawa oleh PKB. Enggak, ini saya bisa itu tim ses Jadi Pak Prabowo Prabowo gitu. Betul. David, saya bisa menjelaskan ini juga. Kalau kita bicara, Tunggu dulu. enggak, karena dia bilang de-Jokowisasi kan. Iya, ya nanti kan dong. ada juga ada megawatisasi di situ. Itu mesti dijelaskan juga. Ya nanti dong. Ya. Nah itu ininya ya kan. Nah, oleh karena itu apa yang mau disebut dari situ itu? Kan dari dulu kita katakan di sini terjadi keretakan. Sejak kapan keretakan itu? Sejak Pak Prabowo mengunjungi Ibu Mega. Oke. Itu. Sejak Anda itu melihat retak. itu ya. Dan retaknya sekarang saya kira udah di angka 80%. Tinggal nunggu pecahnya kapan. Kalau nanti sampai ke Kapolri yang disebut oleh Pak Said Didu tadi lagi nunggu waktu gitu ya.
Saya nggak tahu persisnya karena ramalan Bung Rocky katanya selalu tepat dan tinggal kita tunggu nanti Bung Rocky kapan ramal Kapolri ini diganti gitu ya. Nah jadi kalau Kapolri dan mungkin bagian yang lain juga akan direshuffle, selesai sudah. Dan ini penambahan yang menunjukkan kepada kita bagian dari strategi pada tingkat tertentu yang meminggirkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Karena Kan dia Jokowinisasi tadi kan sebetulnya. 2 kali Pak Prabowo melantik anggota kabinet, 2 kali Gibran nggak ada. Di acara Maulid Nabi Muhammad kali pertama dalam sejarah yang kita kenal, presiden sama wakil presiden tidak duduk berdampingan, tapi disela oleh orang lain. Dan tentu peran-peran yang lain yang kita bisa tunjukkan betapa terjadi peminggiran ya, partisipasi atau keterlibatan saudara Gibran di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu kalau melihat fenomena ini semua ya saya mengatakan ya itu keretakan yang sudah kita sebut dari awal. Kenapa sih keretakan itu lagi-lagi seperti yang mereka sebutkan? Pertama kan disebutkan tadi Pak Prabowo pemerintahan yang strong, mungkin dengan begini dia akan jauh lebih strong. Nah, yang kedua adalah mungkin biasa juga terjadi yang seperti ini karena kan gangguan dari depan macam-macam nggak kelihatan kecuali mungkin dari internal sendiri. Kan dari dulu kita mengatakan kalau kabinet dengan yang besar seperti ini gangguannya itu bukan dari luar, gangguannya mesti dari dalam. Gitu. Dan oleh karena itu mungkin salah satu gangguan yang terjadi yang dirasakan oleh Pak Prabowo yang sudah tadi dijelaskan oleh Bung Said Didu, lambatnya proses pembersihan ini terhadap upaya konsolidasi yang sering Pak Prabowo mengatakan untuk menghilangkan kebocoran, kan istilah beliau itu. Dan yang kedua adalah menjadikan sebuah pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. kenapa lambat? Kenapa? Kenapa lambat? Kan penjelasan Pak Said Didu tadi saya kira udah cukup panjang lebar kan. Hati otak Rambo, hati Rinto. Bukan, penjelasan Pak Said Didu itu nggak mungkin terjadi proses penutupan, penambalan kebocoran itu kalau sapunya sendiri nggak bersih. Oke. Kan itu penjelasannya tuh. Nah, hal lainnya adalah ya kekuasaan kan begini-gini juga gitu. Jadi pada tingkat tertentu Pak Jokowi juga mungkin nggak perlu merasa terlalu kecewa karena jangankan Pak Prabowo yang pindah gitu, relawan-relawan dia juga sekarang kan banyak yang ganti nama. Dulu namanya Jokowi Mania, sekarang Prabowo Mania kan. Terus apalagi tuh? Anda tadi dulu ada apa namanya Bung Andi? Dulu kan Jokowi Mania. Jokowi Mania. Sekarang ini kita ini sudah berubah. Berubah menjadi kita ini Prabowo Gibran. Iya. Rumah Juang, Prabowo Gibran itu mau ada juga kan Jokowi Mania, Prabowo Mania dulu. Itu kan sudah kecil. Oke, jadi yang saya mau katakan juga, yang saya mau katakan itu kekuasaan itu ya begitu gitu. Ya kan? Seperti bunglon. Bukan seperti bunglon. Ya di mana kekuasaan itu ada. Karena Ya, Pak Jokowi katanya udah nggak punya kekuasaan, orang pindah ke Pak Prabowo. Aku bisa nambahin Jokowi ini. Mania pindah menjadi Prabowo Mania. Saya nggak tahu tadi Projo pindah jadi apa, nggak tahu juga. Bara JP. Kalau saya baca lagi tadi kita nggak usah bicara masalah ada relawan, Projo, Bung Roy ya. Jawa Tengah berubah lagi tuh jadi apa ke 08 gitu. Jadi di politik ini udah kita lihat nggak ada orang benar-benar setia kok. Kesetiaannya itu pada apa? Pada kekuasaan itu. Begitu kekuasaannya pindah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, yang lainnya juga berubah. Mungkin saya jelaskan ya, kalau dibilang nggak ada yang setia, relawan Prabowo setia, Pak. Ini lawan Prabowo. Saya relawan Prabowo sejati. Ya. Ya kita tidak pernah ganti nama. Iya. Maaf, gitu ya, dalam arti kata begitu. Dan saya nggak, yang saya katakan itu dulu ada Saya namanya. tanya, Anda pernah ikut membela Pak Jokowi? Nggak pernah. Ya makanya kan saya mau mengatakan dulu ada namanya Jokowi Mania. Oke. Begitu Pak Jokowi sudah nggak berkuasa, yang berkuasa Prabowo pindah menjadi Prabowo Mania. Saya nambah sedikit. Ya, Aku jelaskan yang ini. Jadi gini. Ya nanti dijelaskan. Bung Roy, aku Ini menarik jelaskan. ini. Ya nanti dijelaskan. Karena ini udah masuk ke Iya, nanti penjelasan dia jadi. dari Nggak, mungkin begini ya. Poinnya Bung adalah begitulah kekuasaan itu.
Nah, Dan bukan hanya Pak Prabowo, relawan-relawannya juga mengganti namanya, itu maksud saya gitu. Betul, Jadi kalau Pak Prabowo kemudian sekarang meminggirkan menteri-menteri yang pernah bekerjasama dengan Pak Jokowi nggak usah tergagap-gagap sebab relawannya juga ganti nama kok. Gitu. Nah gini aja, aku bisa jelaskan nggak tadi, ya kan? Tadi Bung Roy kan, Bung Ray sudah menyatakan mengenai, ya ada belum, sebelum saya nggak masuk ke relawan itu, mengenai dejokowisasi itu ya. Ini kan Bung Roy kan melihatnya hanya dari pintu depan. Apa Bung Roy tahu di pintu belakangnya seperti apa? Ya kan? Semua mengeneralisir semua itu adalah dejokowisasi. Ya. Kalau kita lihat, padahal enggak. Ini adalah haknya prerogatif presiden. Berdasarkan apa? Berdasarkan KPI-nya juga kok. KPI-nya seperti apa yang dilaksanakan? Coba kita lihat. Kenapa terjadinya ya yang namanya reshuffle itu setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran. Itu entry point-nya di situ. Berdasarkan KPI-nya dia juga lihat. Ya, apa yang dilakukan oleh menteri. Jadi ini merit system berdasarkan prestasi. Ya, berdasarkan Nggak ada prestasi jokowisasi. Dejokowisasi. Kalau kita bicara dejokowisasi ada demegawatisasi. Kan tidak disebutkan. Contohnya kan, siapa? Bung Andi. Dulu. Contohnya siapa ya? Budi Gunawan. Kenapa Pak Budi Gunawan diganti Menko Polkam? Ada entry point-nya. Entry point-nya apa? Pada saat demonstrasi. Oke. Tapi kan Berarti Bung Pak Andi Budi mau Gunawan nggak punya KTA, nggak punya KTA PDIP. Tidak bicara kita secara itunya sudah Ya, tahu lah. oke. Secara Berarti Bung goibnya Andi aja mau udah tahu. Bung Andi mau Kan mengatakan menteri-menteri yang pernah bekerja sama dengan Pak Jokowi sekarang kerjasama dengan Pak Prabowo Ya, wajar. adalah orang-orang yang dianggap nggak capable sehingga diganti oleh Pak Prabowo. Bagaimana kalau nggak bisa capable? Kalau tidak ada entry point-nya berdasarkan KPI, kan begitu ya. Jangan Pak Prabowo sendiri ketika dia mengangkat ya Dengan teman-temannya peristiwa beliau tanggal yang 25, ketika dia itu 27, menjadi menteri 28 sampai tanggal dia sudah paham 31 untuk September itu, ya kan? itu memberi titik balik kepada Pak Prabowo. Ternyata orang yang dulu kerjasama sama Pak Jokowi yang sekarang dibawa oleh Pak Prabowo nggak cukup mampu dengan ritme kerja Pak Prabowo, dan oleh karena itu diganti. Ya, kalau itu dasar haknya. pemikirannya, mungkin Itu benar apa haknya yang disebut presiden, tadi Bung oleh Roy. Bung Said Didu. Yang jelas begini, Pasca Oktober akan Presiden terjadi mantan reshuffle presiden ke-7 berikutnya, Jokowi karena tidak dianggap nggak bisa mendaftarkan seirama dengan ya kinerja Pak orang-orangnya Prabowo. untuk diangkat Kira-kira jadi menteri pembantu presiden. Itu haknya presiden langsung. Karena kenapa? Pak Prabowo mengangkat menteri-menteri mantan Nggak, saya dari paling malas Pak berdiskusi Jokowi. kalau bicara soal hak Karena presiden ya, gitu loh. Ya, nah, ini itu- kita kenyataan itu loh. teori, itu teori. Kan kita bicara tidak diskusikan. in front of-nya aja, background Paling bicara malas enggak. kalau kita berbicara Oke, soal disemangatkan Itu kita bikin mesti berat lihat apalagi juga. kalau kita tidak Biar bisa fair untuk cerna itu. dengan cermat. Jangan lupa cangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali sesaat lagi.